Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Devri Lugas Hidayat dari kelas TI 23C4 dengan NIM 312310272 Prodi Teknik Informatika dari Universitas Pelita Bangsa. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat video pemaparan tentang project yang saya buat. Jadi project ini dibuat sebagai kebutuhan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah kriptografi yang diampu oleh Bapak dosen Hemdani Rahendra Eskom MTI. Nah, untuk UASnya sendiri teman-teman, Bapak Hemdani ini meminta dua opsi. Jadi opsi yang pertama itu mahasiswa diminta mengenkripsi dan deskripsi sebuah file berupa PDF dengan metode AES atau metode kriptografi modern. Nah, untuk opsi yang kedua ini yaitu menggunakan digital signature atau tanda tangan digital untuk mensahkan atau memvalidasi bahwa dokumen itu merupakan dokumen yang asli dan tidak bisa dibajak ataupun dipalsukan. Nah itu teman-teman. Kemudian saya memilih opsi yang pertama. Jadi di project UTS kemarin, di project yang sudah lalu itu saya membuat juga aplikasi ini, tapi hanya sebatas enkripsi dan deskripsi file, enkripsi dan deskripsi teks, sorry ya teman-teman. Nah, kemudian saya update fitur dan berbagai macam UI-nya diupdate. Jadi saya menambahkan enkripsi dan deskripsi file. Nah, filenya ini bisa berupa video dengan format MP4, kemudian file berupa dokumen, PDF ataupun Excel, dan juga bisa enkripsi file dan deskripsi berupa gambar, mau itu formatnya PNG, JPG maupun SVG. Nah, untuk flow-nya ya teman-teman, jadi ketika user memilih untuk enkripsi file itu ada beberapa metode yang sudah saya bikin, ada kurang lebih 4 atau 5 gitu, saya lupa teman-teman, tapi yang utama ini adalah AES. Jadi ketika input maupun input file ini misalkan PDF, kemudian teman-teman masukkan key-nya, jadi teman-teman bikin key sendiri, kemudian dienkripsi dengan metode AES, lalu bisa disimpan ke lokal penyimpanan teman-teman. Jadi nah ketika dienkripsi dan kemudian disimpan, nah ketika teman-teman mau deskripsi itu wajib menggunakan metode dan key yang sama. Jadi kalau misalkan metode ataupun kuncinya itu berbeda pasti akan error gitu teman-teman. Untuk flow-nya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan debugging, kita akan run code-nya melalui HP eksternal. Nah, kenapa menggunakan HP eksternal? Alasannya yang pertama, saya sudah mencoba menggunakan beberapa device yang ada untuk debugging melalui laptop ini, tapi saya menemukan beberapa kendala, dan yang utama itu adalah ketika kita mau input file, karena di sini kan di emulator ini filenya kosong ya teman-teman. Nah, saya belum tahu gimana cara inputnya, cara masukin filenya ke dalam emulator itu. Jadi saya putuskan untuk efisiensi yang lebih baik menggunakan HP eksternal gitu teman-teman. Nah, nah di sini saya mendevelop sebuah aplikasi mobile, karena yang pertama saya senang dengan mobile apps. Jadi untuk mobile apps itu sangat, menurut saya itu sangat
Nah, seru ya teman-teman untuk membuildnya dari segi layout, kemudian codingan itu lebih seru daripada website, karena website itu menurut saya udah terlalu umum, meskipun saya tidak jago banget website ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Nah, saya membuat aplikasi ini benar-benar sesuai dengan aplikasi pada umumnya, dan nextnya bisa digunakan oleh semua user untuk belajar apa itu kriptografi, mulai dari ciphertext, mulai dari Caesar cipher, kemudian Vigenere, kemudian sampai kriptografi yang tingkatnya sudah modern seperti ICE dan yang lainnya gitu teman-teman. Untuk penyimpanan atau databasenya sementara saya masih menggunakan SQLite, jadi perangkat lokal ya teman-teman. Mungkin nextnya ketika sudah oke semua, baru databasenya ini saya akan pindahkan ke MySQL dan di hosting gitu teman-teman. Nah, untuk flow aplikasinya mungkin nanti saat running ya teman-teman. Di sini untuk struktur foldernya, filenya itu ada beberapa animation, assets. Di sini untuk onboarding, kemudian fontnya, temanya ini dia kebanyakan menggunakan Orbitron. Jadi saya membuat aplikasi ini tuh ala-ala hacker ya teman-teman. Jadi terinspirasi dari beberapa film hacker, dimana ketika kita kirim pesan atau kirim file itu benar-benar rahasia atau secret gitu teman-teman. Untuk patch, beberapa patch ini sudah saya build. Kalau kita jelaskan satu persatu mungkin agak lama, jadi teman-teman yang mau nengok gimana aplikasi saya sudah saya upload ke dalam GitHub Encryption Apps. Jadi nanti mungkin di YouTube itu di deskripsi akan saya berikan link GitHub-nya. Nah, ini teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri untuk mempersingkat waktu ya. Nah, ini thumbnailnya seperti ini persis. Oke, apalagi yang kurang ya. Oh ya, ini pub spec ya, ini penting, dimana di sini semua konfigurasi dari fungsi untuk enkripsi, kemudian fungsi untuk running code-nya, ini semua berada di sini ya teman-teman. Mulai dari, nah untuk SQLite-nya sendiri itu di sini saya menggunakan SQLite. Kemudian oh ya, untuk login untuk loginnya ini saya menggunakan aplikasi atau software ke pihak ketiga ya, pihak ketiga itu beberapa. Jadi saya tidak menggunakan Google Out, jadi menggunakan Firebase. Kalian belajar ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi saya tanya-tanya ke AI, selain Google Out itu ada nggak sih kita bisa login with Google dengan cara yang lebih simpel? Ternyata ada teman-teman, menggunakan Firebase. Jadi ini free ya teman-teman, free untuk autentifikasi melalui email atau akun Google atau bahkan Facebook ya kan. Di sini nah banyak ya teman-teman tuh fitur-fiturnya. Jadi kita tinggal klik, kemudian bikin key, bikin kuncinya itu, kemudian dimasukkan ke dalam code. Kemarin di mana saya masukin itu, lupa teman-teman. Nah, pokoknya lebih mudah Firebase ya teman-teman, dan juga free. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin kalau untuk seperti penyimpanan cloudnya itu pasti berbayar dan mahal, karena semua software, semua server yang dibuat oleh luar negeri itu mahal teman-teman.
dan kita harus menggunakan dolar untuk berbayarnya. Nah, untuk sesi yang pertama, perkenalan dan juga struktur code-nya ini cukup sampai di sini teman-teman. Kita akan lanjut gimana kita running dan debug code-nya ini sehingga muncul aplikasi, dan kita akan menjalankan aplikasi sesuai dengan flow-nya dan juga sesuai dengan fungsinya. Di situ saya akan memberitahu gimana fitur dan fungsi-fungsi apa sih yang sudah saya bikin di dalam aplikasi ini teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke running video berikutnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke dalam sesi kedua, di mana di sini saya akan run and debugging code yang sudah saya build. Nah, saya menggunakan HP eksternal karena beberapa alasan tadi, karena di emulator internal laptop itu beberapa fungsi seperti input file itu dan outputnya itu kurang ini ya teman-teman, ada yang kurang. Jadi saya memutuskan untuk efisiensi yang lebih baik menggunakan HP eksternal. Nah, di sini saya sudah terpasang aplikasinya yang bernama Encryption Apps. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini ada splash screen. Nah, kemudian ada onboarding page ya teman-teman, untuk perkenalan aplikasi ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita klik tombol next, maka akan ke login page. Nah, di sini teman-teman bisa buat akun. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja bisa sign in with Google ya teman-teman. Seperti di video sesi pertama tadi, di sini saya menggunakan Firebase untuk autentifikasi sign in with Google-nya. Nah, ketika sudah berhasil, maka kita akan diminta ke biodata page untuk mengisi biodata ya teman-teman. Aduh, jadi malu. Nah, mungkin ini aja teman-teman biar cepat, nama lengkap, biaya free. Tanggal lahir kita setting sekarang saja, bertelepon, oke, alamat lengkap, secret, pekerjaan, mobile developer, tentang saya nothing, simpan. Nah, semua ini data yang tersimpan itu masuk ke dalam SQLite, jadi masuk ke dalam data lokal perangkat user teman-teman. Di sini saya membuat 3 page. Yang utama ini untuk kriptografi teks. Nah, beberapa metode sudah saya bikin seperti Caesar, Vigenere, Playfair, Hill, Transposition, Row13, RSA, AS, DES. Nah, untuk 2 metode ini belum saya bikin karena belum sempat ya, waktunya belum kekejar teman-teman. Nah, di sini tadi ketika sudah mengisi biodata maka akan tampil di profil ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa edit, misalkan kita mau ubah foto sampul, misalkan ini teman-teman. Nah, kita simpan. Oh, udah tersimpan teman-teman, belum ada notifikasinya nih, nanti kita akan bikin ya bareng-bareng. Nah, kemudian bisa logout, kemudian bisa hapus akun. Nah, notifikasinya bisa kita nonaktifkan. Nah, untuk yang utama dulu ya teman-teman, kita bisa kriptografi tag. Nah, di dalam ini bisa deskripsi dan enkripsi. Contoh, kita enkripsi otomatis saja.
Nah, hasil enkripsi kita salin. Shift key berarti hasil enkripsi. Shift key yang digunakan 20. Oh, ini udah teman-teman. 20. Nah, itu teman-teman. Jadi kita bisa pakai key atau enggak. Misalkan kita enggak pakai key. Nah, di sini akan muncul kemungkinan-kemungkinan yang dibuat oleh sistem. Kita cari nama, dia pakai shift ke 20, berarti sudah oke, teman-teman. Ketika mau reset juga tinggal klik tombol reset. Nah, kan ke reset semua. Nah, di sini kita coba pakai metode AES. Jangan deh, yang simbol-simbol saja. Cesar akan tulis secret. Nah, nggak pakai kunci, coba. Nah, secret di shift ke 8. Nah, di sini kita bisa kirim send enkripsi code ini ke WhatsApp. Akan di free. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan juga bisa kirim ke email. Akan kepada kita kirim. Oke. Udah teman-teman. Nah, di sini adalah letak tuh sudah kekirim ya teman-teman. Nah, di sini adalah letak tugas utamanya. Jadi yang diminta oleh Bapak Dhani yaitu menggunakan metode kriptografi AES. Kemudian kita bisa input file berupa PDF untuk enkripsi dan deskripsi ya teman-teman. Di sini saya menggunakan beberapa metode kriptografi, yaitu ada AES, ada DES, ada XOR, kemudian Vigenere dan juga Caesar Chipper. Tapi di sini saya akan mencontohkan AES saja untuk mempersingkat waktu. Kita pilih input. Nah, di sini saya pilih input filenya. Saya membangun aplikasi ini bebas untuk user mau input apapun. Misalkan user mau input atau enkripsi file PDF bisa, mau input file dokumen, Excel, bahkan foto format SVG, JPG, dan PNG, atau bahkan video pun bisa dienkripsi ya teman-teman. Oke, untuk percobaan karena tugasnya Bapak M Dhani meminta PDF, kita akan input file PDF-nya. Nah, sudah terpilih. Di sini kita masukkan kuncinya. Kita bikin kunci sendiri, secret misalkan. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Kita akan memulai proses enkripsi. Nah, kita loading. Nah, file yang dienkripsi ini akan tersimpan di dalam lokal perangkat. Oke, teman-teman. Nah, di sini lokasi file hasilnya. Oke, kita buka. Nah, ini ya tadi yang kita enkripsi, maka hasilnya berupa .enc. Dokumen. Akan kita mau Chrome. Oh, dia harus di-download ya teman-teman. Nanti kita bukanya via ini aja. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi tiga. Jadi PDF ini akan rusak karena
formatnya ini sudah dirubah karena kita sudah enkripsi filenya. Nah ini teman-teman, jadi sistem membuat file PDF ini dienkripsi, kemudian semua teks di dalam PDF ini akan terformat dan diubah menjadi magic case seperti ini. Oke, kita balik lagi, ini sudah ya teman-teman. Nah, misalkan kita mau bagikan file ini ke teman-teman. Nah, di sini bisa ada beberapa opsi. Jadi teman-teman bisa simpan dulu teks enkripsi ini berupa txt. Nah, kemudian bisa dibagikan ke manapun. Nah, misalkan kita mau ke WhatsApp. Nah, ini adalah PDF hasil enkripsi berupa formatnya txt, gitu teman-teman. Misalkan kita mau bagikan file enkripsinya berupa enc tadi nih. Misalkan kita mau ke WhatsApp lagi teman-teman. Nah, dia akan berupa bin tapi formatnya itu berupa enc. Oke. Nah, di sini ada status lognya. Jadi file transkripsi enc telah dibagikan dengan metode AES, gitu ya teman-teman. Oke, kita reset. Nah, coba kita deskripsi file yang tadi. Mana tadi itu? Oh, ini nih. Nah, ini kan enc sudah dideskripsi. Nah, kita masukin key-nya harus sama dan metodenya juga harus sama ya teman-teman. Nah, kita deskripsi. Nah, oke, sudah berhasil. Oh, ini enggak ada fitur ininya ya, saya lupa nambahin teman-teman. Oke, kita buka saja. Nah, ketika sudah dideskripsi maka filenya ini akan kembali default formatnya. Jadi misalkan PDF ya akan kembali ke dalam PDF. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, bisa dibuka kembali, ya kan? Seperti itu teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman mau menginstal aplikasi ini, semua sudah saya push, sudah saya upload ke dalam GitHub. Nah, nanti di channel YouTube ini saya akan sertakan link ke dalam GitHub-nya sebagai informasi ke teman-teman jika ingin menggunakan, silakan. Dan juga sebagai sarana prasarana teman-teman belajar kriptografi. Ini sangat seru ya teman-teman. Oke, untuk pemaparan tentang video ini, tentang video run and debugging, cukup sampai di sini teman-teman. Kita akan lanjut ke closing. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan run and debugging aplikasinya. Mungkin beberapa fitur belum saya jelaskan karena durasi yang sangat panjang ya teman-teman kalau dijelaskan. Jadi kurang lebihnya fitur utama aplikasi yang saya bikin itu seperti itu, bisa mengenkripsi teks, deskripsi teks, dan juga bisa enkripsi serta deskripsi file berupa video, foto maupun dokumen, teman-teman. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah dan kurang dalam tutur kata serta banyak kurang jelas dalam pemaparan dan juga pembuatan video ini ya teman-teman, karena saya masih belajar dan masih belibet kalau ngomong. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya mahasiswa kelas TI 23C4 dan juga mahasiswa
dari Universitas Pelita Bangsa ini semoga bisa membantu teman-teman. Aplikasi ini membantu untuk teman-teman belajar kriptografi secara sederhana. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Thank you. Bye bye.